Amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Silakan duduk. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Yesus itu baik. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Senang berjumpa saudara pagi hari ini untuk bagikan berkat dan firman Tuhan. Siapa saudara yang kemarin ada di retreat, tolong angkat tangan. Waduh, hampir sebagian besar. Siapa yang tidak hadir waktu retreat kemarin, tolong angkat tangan. Puji Tuhan, selamat datang saudara sekalian. Buat saudara-saudara yang retreat, hebat sekali saudara-saudara ya kan. Kemarin udah 3 hari berturut-turut, pagi-pagi begini datang lagi cari Tuhan. Waduh, saya percaya malaikat merinding melihat saudara ini. Saya percaya pagi ini kita akan pulang dengan berkat luar biasa. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah. Amin. Hari ini buka Alkitab kita sama-sama, Matius pasal 24. Hari ini saya mau bicara tentang tekun dan setia. Amin. Hari-hari ini cari orang pintar banyak. Cari orang-orang yang cinta Tuhan juga banyak. Cari orang-orang yang punya karunia-karunia hebat dalam pelayanan juga lumayan, saudara-saudara. Hari-hari ini cari orang yang tekun dan setia, ini yang sulit, ya kan? Rumah tangga cari suami yang ganteng banyak, saudara-saudara. Tinggal mau pilih hitam, putih, sawo matang atau sawo ancur, saudara-saudara. Iya kan? Tetapi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, karena orang Papua, orang Cina, sama orang Indonesia kan lagi daftar kan. Orang Indonesia ditanya, warna kulit, sawo matang. Ya kan? Lalu orang Cina ditanya, warna kulit, ya kan? Dia tulis, warna kulit kuning. Nah ini orang Papua, dia bingung warna apa ya. Dia tulis black pepper. Ya kan? Baik, keren aja saudara-saudara ya kan. Matius 24 ayat 12 sampai 14. Dikatakan apa? Dan apa? Matius 24 ayat 12 sampai 14. Dan dikatakan apa? Karena kok jadi yang satu? Wah, masih ngantuk loh. Bos, Matius bos. Sama-sama buku pertama, cuman satu perjanjian lama, satu perjanjian baru. Sebetulnya kesalahannya sih nggak parah, cuman confuse lama atau baru, saudara ya kan. Matius 24 ayat 12. Dan dikatakan apa? Karena makin bertambahnya apa? Kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi apa? Dingin. Makin banyak anak yang durhaka. Betul ya Bu ya? Halo? Makin banyak suami yang durhaka. Betul ya Bu ya? Makin banyak istri yang durhaka. Orang Indonesia punya cerita tentang Malin Kundang. Malin Kundang itu cerita tentang apa? Anak durhaka, mama penjahat. Iya ya? Ada banyak orang bilang Malin Kundang itu bicara tentang anak durhaka. Enggak, anak durhaka ibu penjahat. Kalau anaknya salah mestinya mamanya doain, bukan kutukin. Hello. Betul enggak? Iya kan? Makanya orang Indonesia itu paling senang ngutukin orang. Itu orang ngomongin saya pendeta. Biar giginya dipukul Tuhan sampai hancur semua. Sorry ya. Kita ini kadang-kala Kristen tapi sadis. Coba ada orang yang fitnah saudara. Fitnahnya hari Selasa kira-kira. Terus hari Minggu dia masuk gereja, kakinya diverban, terus jalannya begini nih. Pertanyaan saya, perasaan saudara itu gimana? Tuhan adil. Tuhan ajaib. Yang fitnah saya, kakinya dipatahin Tuhan. Dia masih terus mengeraskan hati, lehernya dipatahin. Kita ini kadang-kadang sadis karena memang
Dasarnya bangsa Indonesia ceritanya tuh maling kundang. Kalau orang durhaka, harus kita kutukin. Nah, ayat ini bilang, hello. Mana dia tadi itu? Hilang tuh ayat. Ini katakan apa? Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, ya kan? Berarti dunia ini, Alkitab tuh hebat. Yang setuju sama saya katakan Alkitab hebat. Amin. Bayangkan buku ini ditulis ribuan tahun yang lalu, tapi sudah bilang bahwa di akhir zaman jangan takut, akan ada banyak orang durhaka. Bu, kalau menghadapi anak durhaka, jangan sakit hati. Kalau saya tahu kelahiran jadinya kayak begini, saya mau masukin lagi. Hello. Kalau sudah menghadapi anak yang durhaka, jangan kecil hati dulu. Karena apa? Karena itu terbukti bahwa firman Tuhan itu benar. Gini. Coba. Yeah. Church has to make some noise. Gereja jangan diam-diam. Nanti saya bingung mana gereja, mana Madame Tussauds Museum. Ya kan? Tapi saya ngerti masih pagi biasa orang Indonesia gitu. Apalagi kalau dingin orang Indonesia otaknya beku dikit gitu. 5 menit kemudian pendeta khotbah baru dia gini. Amin. Jadi kalau kita menghadapi ada anak yang durhaka misalnya, kita nggak usah kecil hati. Karena itu berarti the Bible is truth. Alkitab adalah kebenaran. Amin. Dan kalau satu benar, yang lain pasti benar. Sama-sama bilang kalau yang satu benar, yang lain pasti benar. Amin. Kalau yang satu benar, yang lain pasti benar. Betul nggak? Kalau durhakanya benar, maka selanjutnya kita bilang apa? Satu orang bertobat, seluruh isi rumah tangga akan diselamatkan. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Amin. Ya kan? Jadi kalau ada suami yang durhaka, jangan dikutukin. Istri yang durhaka, hello. Menantu yang durhaka, jangan dikutukin. Didoain. Senjata terhebat yang kita punya adalah doa. Terima kasih buat 2 orang yang bilang amin. Lumayan, ada yang nambah bilang amin. Yang pertama bilang amin karena dia tulus mau mengaminkan firman. Yang selanjutnya bilang amin karena gak enak pendeta minta dia bilang amin. Orang lain senjatanya tuh uang. Orang lain senjatanya koneksi. Orang lain senjatanya kepintaran. Tapi senjata kita adalah doa. Sama-sama bilang senjata saya doa. Orang lain boleh bilang, ya tapi kan susah situasi begini. Saya berdoa. Kalau yang satu benar, yang lain benar. Amin. Alkitab sudah bilang karena makin bertambahnya kedurhakaan. Jadi dalam pelayanan ada orang durhaka, normal. Gak usah jadi gak bisa tidur. Kok nyangka tuh orang kan gue pernah tolong dulu. Kok bisa tega gitu ya buat gue begitu. Nusuk gue dari belakang. Bajingan tuh orang. Sabar bro. Orang Indonesia bilang woles mas bro. Woles mas bro. Woles mas bro. Woles mas bro. Ya kan? Saudara gue kasih dalam Tuhan yang satu benar, yang lain pasti benar. Dan yang satu benar itu karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan makin dingin. Artinya apa? Karena menghadapi kedurhakaan banyak orang gak siap. Suami jadi tawar hati kepada istri, mertua jadi tawar hati kepada menantu, orang tua tawar hati kepada anak-anak, hamba-hamba Tuhan tawar hati pada jemaat, pelayan-pelayan Tuhan tawar hati dengan sesama pelayan-pelayan Tuhan. Kok gitu ya pendeta? Kadang-kadang dalam pelayanan juga ada orang-orang yang tega-teganya begitu. Hari ini saya cuma mau bilang, kalau menghadapi itu senyum aja. Berarti Alkitab benar. Dan kalau satu benar, yang lain pasti benar. Amin.
Apa selanjutnya ayat 13? Tetapi. Sama-sama bilang sama saya tetapi. Hidup Kristen tuh masih ada kata tetapi. Kalau dokter bilang komando, tetapi buat Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Amin. Kalau saudara menatap saya dan berkata, pendeta, umur saya udah 39 belum dapat pasangan teman hidup, tetapi Tuhan tidak pernah terlambat. Iya kan? Orang kalau udah 39, orang kalau udah umur 39 masih jomblo, yang paling ditakutin apa? Lagu Happy Birthday. Bener. Lu gak percaya. Gak pernah jomblo kali saudara. Iya kan? Orang kalau udah umur 39 kan gini-gini. Kan saya pelajari kalau di restoran-restoran di Amerika gitu. Kadang-kadang kita lagi makan. Tiba-tiba ada yang disurprisein gitu kan. Tiba-tiba kita lagi makan ada yang bunyi. Happy birthday. Happy birthday. Gitu kan. Iya kan? Nah orang kalau udah umur 39. Lagi makan sama teman-temannya. Tiba-tiba dia dengar. Happy birthday. Mampus gua 40. Padahal belum tentu ulang tahunnya dia. Dia trauma saja sama lagu Happy Birthday. Iya kan? Iya. Karena orang kan kalau masih umur belasan tahun gitu kan. 18, 19 gitu ya kan. Kalau ada orang bilang I love you gitu ya kan. Siapa lu? Ya kan? Kalau udah umur 20-an, 26, 27 biasanya udah kerja kan? Ya kan? Sekarang I love you. Lu gak tahu siapa gue? Gue udah master loh. Gue manajer bank loh. Gitu, ya kan? Nah kalau udah 30-an udah mulai deg-degan kan? 33, 34, mulai nyari. Kan kalau pertama tadi kan, siapa lu? Gitu. Lama-lama, lu belum tahu siapa gue gitu ya kan? Pas sudah 30-an lebih, siapa ya? Gitu ya kan? Ya kan? Pas sudah 40-an, siapa aja deh gitu ya kan? Yang penting surat-surat lengkap, biar jo second. Aduh, parah dunia ini. Makanya Alkitab bilang masih ada kata apa? Tetapi. Ya, kalau saudara dapat kabar, suami mungkin bilang, ya ma, saya diberhentikan dari kantor. Tetapi Tuhan masih punya jalan buat anak-anak yang berikan tepuk tangan. Saudara-saudara yang mungkin di sini masih bergumul, ya pendeta, surat-surat saya sampai sekarang belum jelas nih pendeta. Tetapi kalau Tuhan buka jalan, selalu ada saja mujizat Tuhan buat orang yang percaya. Saja katakan amin. Amin. Jadi ingat, hidup Kristen itu masih ada kata apa? Tetapi makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan makin dingin. Tetapi dikatakan apa? Orang yang bertahan. Sama-sama bilang sama saya bertahan. Apa itu bertahan? Tekun dan apa? Setia. Hidup bukan soal langkah awal, tapi langkah akhir. Sama-sama bilang sama saya, hidup bukan soal langkah awal. Soal langkah akhir. Saudara boleh menatap saya dan berkata, pendeta, saya di villa ini dulu sempat sama Leven loh pendeta. Saudara menatap saya dan berkata, dulu saya sempat seks bebas loh pendeta. Pendeta, dulu saya waktu masih muda pernah gugurin kandungan loh pendeta. Pendeta, dulu saya pernah, itu pendeta, pernah jatuh dalam lesbian gitu. Hari ini saya mau bilang, it's not about your first step. Bukan soal langkah awal. Amin. Langkah awal kita bisa penuh dengan kegentaran. Langkah awal kita boleh penuh dengan kegoyahan. Tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya, dia yang akan boleh selamatnya. Setuju katakan amin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Sama-sama bilang sama saya, bertahan. Ya kan? Makanya ada lagu rohani kan itu. Ku kan bertahan di dalam tekanan dengan kekuatan yang dari Tuhan. Sampai kapanpun ku kan bertahan karena Yesus selalu menopang
hidupku. Amin. Sama-sama bilang bertahan. Ayat 14. Dan apa yang terjadi kalau kita bertahan? Dan Injil kerajaan ini akan apa? Diberitakan di seluruh dunia menjadi apa? Kesaksian bagi semua bangsa. Artinya apa? Hidup kita akan menjadi kesaksian kalau kita bertahan. Amin. Hidup kita akan menjadi kesaksian kalau kita setia dan tekun. Kalau hidup Kristen juga sebentar-bentar kecewa, hidup Kristen sebentar-bentar ngambek, hidup Kristen sebentar-bentar lari dari kenyataan, ya kan? Akhirnya kita juga bukan jadi kesaksian, kita jadi bahan tertawaan. Orang bilang, kok orang Kristen juga gitu ya? Orang Kristen juga kawin cerai ya? Kok orang Kristen juga gitu ya? Ada masalah di gereja, pindah gereja. Orang Kristen kok gitu ya? Baru ada masalah sedikit, lari dari Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, orang yang bertahan sampai kesudahannya, itulah yang akan beroleh selamatnya. Berikan tepuk tangan yang meriah. Makanya saya simpulkan begini. Salah satu yang hilang di akhir zaman ini adalah ketekunan dan kesetiaan. Orang sekarang itu semua cenderung instan. Pacaran mau instan. Pembinaan dalam pelayanan maunya instan. Menikah juga maunya instan. Apa saja. Dunia ini, dunia semua orang ingin apa? Instan. Tetapi selalu saya bilang, sesuatu yang mahal tidak pernah berasal dari proses yang instan. Ini agak lumayan nih. Kalau saya duduk di situ pasti saya bilang amin. Cuman kalau saya yang khotbah saya bilang amin juga kan nggak mantap gitu ya kan. Kayaknya senang sama khotbah sendiri gitu ya kan. Saudara, tidak ada sesuatu yang mahal berasal dari proses yang instan. Amin! Kan norak gitu. Norak sekali. Ya, tapi nggak apa-apa, saya ulangi sekali lagi. Tidak ada sesuatu yang mahal berasal dari proses yang instan. Amin. Contoh, buah tidak pernah jadi sesuatu dari instan. Nggak bisa saudara nanam mangga hari ini, lalu besok saudara menuai mangga, nggak bisa. Harus ada proses. Menanam padi hari ini. Nggak bisa langsung besok. Satu-satunya yang sekarang nanam besok bisa tumbuh apa? Toge. Tahu toge? Toge, kacang hijau. Tahu kacang hijau? Siram pakai air, besok pagi jadi toge, saudara. Tapi buat apa toge? Emangnya saudara pengen jadi pengusaha ketoprak apa saudara? Ya. Ada yang lagi saya gini. Dalam hatinya pendeta, pagi-pagi dingin-dingin gini jangan bicara-bicara ketoprak dong pendeta. Emang saudara gak tahu ya, biasanya minggu pagi pulang gereja ada tukang ketoprak di depan. Sama tukang somai. Kalau di pojok situ, tongseng. Habis, gue lagi khotbah deh gini. Parah. Ya. Cuman toge yang prosesnya instan. Tapi buat apa toge? Murah. Sesuatu yang prosesnya instan, pasti ujung-ujungnya apa? Murah. Amin. Sesuatu yang mahal tidak pernah berasal dari proses yang instan. Tanya sama sebelah saudara. Mau punya iman murahan? Mau punya pernikahan murahan? Mau punya kualitas hidup murahan? Hari ini saya berdoa. Engkau warga kerajaan sorga diproses Tuhan. Kelihatannya berat. Tapi hasilnya luar biasa. Saya juga katakan amin. Nah, makanya Ayub berkata, ketika engkau menguji aku melalui api, aku keluar sebagai emas yang murni. Amin. Dunia ini hari-hari ini menghindari ketekunan dan apa? Kesetiaan. Orang sekarang kalau kita pelajari, pengennya apa-apa cepet-cepet gitu. Tekun dan setia menjadi sesuatu yang berat buat banyak orang hari-hari ini. Tetapi saya pelajari, budaya instan hanya menciptakan orang-orang yang cenderung terburu-buru
Mau mencari yang mudah dan enak, dan hanya mencari yang menguntungkan. Tetapi Yesus berkata apa? Kalau kamu ikut aku, sangkal diri dan pikul salib. Kuncinya cuma dua. Tekun dan setia. Nah pertanyaannya, bagaimana kita bisa menjadi orang yang tekun dan setia? Supaya bukan hanya langkah awal kita yang indah, tapi langkah akhir kita yang gemilang. Amin. Bukan langkah awal kita yang indah. Saya nggak mau tahu sudah masuk Philadelphia dalam kondisi apapun. Ya kan? Makanya Bill Gates, tahu Bill Gates? Siapa Bill Gates? Hah? Penemu mikroskop. Microsoft. Saudara udah sampai Amerika masih belum pinter. Mikroskop. Microsoft. Pendeta yang pongo, kita yang salah. Tahu pongo? Budek. Pendeta kok yang pongo, pendeta yang budek. Bill Gates pernah bilang begini. Kalau kamu lahir sebagai orang miskin, itu bukan salah kamu. And nothing you can do about it. Tapi kalau kau mati sebagai orang miskin, itu salah kamu. Untung yang ngomong Bill Gates. Coba yang ngomong pendeta Gilbert. Udah dikucilkan dalam gereja. Pasti pada bilang, oh Gilbert itu ikut aliran itu ya. Teologi kemakmuran. Tapi karena yang ngomong Bill Gates, orang terkaya di dunia, saudara-saudara. Dan dia buktikan, saya lahir bukan sebagai orang pintar. Ada banyak teman-teman kuliah saya yang jauh nilainya lebih bagus. Saya drop out, tapi sekarang mereka jadi karyawan saya dan saya yang punyanya. Ya, karena dia bilang begini, kalau kita lahir miskin, which is dia lahir sebagai orang miskin. Kalau kita lahir miskin, itu bukan salah kita dan kita nggak perlu nyalahkan siapapun. Tapi kalau kita mati miskin, artinya apa? Langkah awal kita boleh terrible. Saya boleh menatap saya dan bilang, saya lahir dari keluarga broken home. Saya punya suami yang kasar. Wah, hidup saya penuh dengan kehancuran, pendeta. Kita boleh starting point kita boleh terrible. Tetapi ujung garis finish kita harus penuh dengan kemuliaan Tuhan. Yang setuju berikan tepuk tangan ya mereka. Nah, pertanyaannya bagaimana orang bisa tekun dan setia? Satu, jika kita tidak mudah terpengaruh dengan keadaan dan kita tidak terpengaruh dengan omongan orang. Amin. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Loh, orang mau bicara apapun, sudah nggak usah pusing. Pendeta, masa si ini ngomong begini-begini? Loh, bacot-bacot dia. Masa orang masa kita mesti bikin firman baru, jangan menyebut nama Gilbert dengan sembarangan. Ya kan? Cuma Tuhan yang berhak untuk itu. Amin. Saya udah biasa tiba-tiba saya dengar. Pak Pendeta masa ada yang ngomongin gini-gini. Gak apa-apa. Kenapa emang? Mulut-mulut dia. Masa kalau nyebut nama saya mesti izin dulu. Pak Gilbert saya mau pakai nama Pak Gilbert ya. Boleh enggak? Sebentar saya pikirin dulu. Kira-kira membangun atau enggak ya. Orang mau ngomongin kita gak apa-apa. Iya kan? Justru kalau ada orang bisa sampai ngomongin kita, berarti kita udah agak lumayan, saudara. Iya kan? Sudah pernah nonton CNN nggak? Pernah nonton CNN? Nama saya pernah dibawa-bawa nggak di CNN? Pernah nggak? Nggak pernah kan? Nggak masuk hitungan. Nama saudara pernah masuk nggak di CNN? Enggak kan? Nggak masuk hitungan. Iya kan? Sekarang saya mau tanya sama saudara. Obama sudah disebut-sebut di situ nggak? Itu karena dia presiden Amerika. Benjamin Netanyahu suka disebut-sebut nggak di situ? Kenapa? Perdana Menteri Israel. Ya. Jadi kalau di gereja nama sudah disebut-sebut, diomongin, berarti udah agak lumayan status saudara itu. Ya. Tahu nggak saudara? Orang yang membenci saudara sebetulnya adalah orang yang paling mengagumi saudara.
Buktinya apa? Kita gaya rambutnya beda, dia ngerti. Kita pakai baju apa, dia tahu. Makanya diomongin. Heran itu orang. Gaya rambutnya norak. Kita aja nggak ingat bahwa kita ganti gaya rambut, tapi dia ingat. Minggu lalu tuh bajunya yang strip-strip, terus roknya pakai apa itu namanya batik, nggak cocok ya warnanya. Kita aja bingung, minggu lalu saya pakai apa ya? Gitu. Hari ini saya cuma mau bilang, bagaimana orang bisa tekun dan setia jika kita tidak mudah terpengaruh dengan keadaan. Amin. Apa yang saya lihat bisa berubah. Contoh, Petrus sepanjang malam tangkap ikan dan gak dapat apa-apa. Keadaan itu bisa berubah gak? La ilaha illallah, gue nanya gak dijawab. Salah satu dosa terbesar dalam gereja adalah menggratiskan pendeta. Petrus nangkap ikan, itu fact gak? Itu fakta gak? Fakta. Dia tangkap ikan gak dapat apa-apa, itu fakta gak? Fakta. Pertanyaan saya, keadaan itu bisa berubah nggak? Berapa lama dia berubah? Hanya ketika Tuhan berfirman. Saya mau lebih percaya fakta atau saya mau lebih percaya iman? Saya mau lebih percaya fakta atau saya mau percaya janji Tuhan? Keadaan bisa berubah, janji Tuhan tinggal tetap. Yang setuju sama saya katakan amin. Amin. Petrus tangkap ikan sepanjang malam loh. And he is the expert. Hello. Sama-sama bilang sama saya, dia ahli. Sebagai expert. And remember, he was born there. Dia lahirnya di situ. Dia dari kecil hari-hari, ya ilah. Dia lewat ikan juga, kakak. Ada orang Jakarta, ada orang Jawa, ada orang Manado, sama ada orang Papua. Baku terek orang, apa tuh, ledek-ledekan. Mulainya orang Jawa, ngeledekin orang Jakarta. Mas, di Jakarta itu ya mas ya, kita tangkap ikan, 1 jam nunggu, ikan gak datang-datang. Kalau saya mas di Tegal itu mas, itu taruh pancing begitu, 15 menit ikan langsung gigit, saya tarik selesai urusan. Orang Manado langsung bilang, Jawa ngana, mulut besar ngana. Kita di Manado itu lempar kail, sampai 5 menit, langsung tarik ikan, so ada di situ. Orang Papua bilang, kau Manado, kau jangan banyak bicara. Kita di Papua, kita baru pasang umpan, ikan sudah balumpah. Ikan sudah bilang, om, kita dang, om. He was born there. Dia lahirnya di situ. Jadi kalau Petrus sudah jalan di Danau Galilea tuh, ikan-ikan udah lewat bilang, kakak, selamat pagi kakak, ya kan? Ikan-ikan so kenal sekali dorang itu. Lahir di situ, saudara. Berarti maksud saya. Amin. Tetapi kali ini, the expert, dia coba, come on church, sepanjang malam dia coba tangkap ikan. And catch nothing. Gak dapat apa-apa. Pertanyaan, apakah itu a bad day? Apakah itu bad luck? No. As an expert, that is not a bad luck. It's not an unlucky day. Totally, kesimpulan an expert adalah there is no fish at all. Yesus orang Nazaret. Ya kan? Yesus orang Nazaret. Di Nazaret jangankan danau. Got aja nggak ada saudara zaman itu.
Boro-boro mau nangkep ikan Petrus. Ikan cu aja nggak ada, saudara-saudara, ya kan? Tahu ikan cu? Yang suka ada di got-got gitu kan? Jangankan got aja nggak ada di situ. Iya kan? Nah, apa yang terjadi? Iya kan? Tiba-tiba a stranger, someone from the other city, ya kan? Try to tell the expert, tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu. Karena Petrus lagi bete. Do you know why he is bete? Karena dia mikir gini, gue pulang ngomong apa sama bini gue? Karena dia kan pergi sepanjang malam. Terus gak dapat ikan. Terus pulang mau ngomong apa? Karena istrinya pasti nanya, ikan mana? Gak ada. Nah lu sepanjang malam ngapain? Nangkep ikan. Nah ikannya mana? Ada. Jadi lu sepanjang malam ngapain? Ya nangkep ikan. Nah ikannya mana? Gue bilang gak ada. Ya lu ngapain? Ya nangkep ikan. Ikannya mana? Gak ada, gue bilang. Oh, berarti sepanjang malam lu nangkap duyung ya. Nggak di Amerika, nggak di Indonesia, nggak di Surabaya, nggak di Mojokerto, nggak di Jakarta. Yang namanya ibu-ibu curigaan orangnya. Betul Pak? Yang di retreat udah ngerti tuh. Sesama laki-laki nggak pernah ngangguk kalau membenarkan sesuatu, cukup angkat alis senyum dikit gitu. Yelah. Itu namanya, nama laki-lakinya istilah gini, rahasia 1000 arti. Tiba-tiba Yesus bilang, tebarkan jalamu di sebelah perahu. Petrus bete dong. Petrus try to explain to him. Guru, whole night I was fishing. Sepanjang malam I tried to catch fish. Aku sepanjang malam bukan doa semalam suntuk. Aku sepanjang malam nangkap ikan. As an expert, saya udah coba. Jangankan sebelah kanan, depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah, muter. Yang Yesus mau tekankan, tebarkan jalanmu di sebelah kanan perahu. Tapi yang Petrus mau tekankan, sorry, the problem is not about left or right. But the problem, there is no fish at all in this lake. Saudaraku, Petrus sibuk dengan keadaan, Yesus sibuk dengan ketaatan. Kita sibuk dengan logika, kita sibuk dengan keadaan, kita sibuk dengan omongan orang, and we forgot all about the promises of God. Kita sibuk dengan, ya tapi keadaannya begini pendeta, ya tapi orang ngomong begini, tapi secara logika begini. Hari ini saya cuma mau bilang, segala keadaan bisa berubah, segala logika bisa berubah. Ketika Tuhan berkehendak, nothing is impossible for those who believe. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Amin. Sama-sama bilang, saya percaya. Seorang bisa tekun dan setia kalau kita nggak terpengaruh dengan keadaan dan omongan orang. Kenapa kita nggak tekun dan setia? Jangan bilang karena keadaannya berat. No. Karena kita terpengaruh. Sama-sama bilang, saya tidak mau terpengaruh. Saya tetap pegang janji Tuhan. Air mata saya boleh mengalir. Kaki saya boleh gemetar. Tubuh saya boleh bergoncang. Tapi satu yang saya tahu, apapun yang Tuhan firmankan pasti terjadi. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah. Amin. Yang kedua, orang bisa tekun dan setia jika kita memiliki motivasi yang kuat
untuk tidak mempermainkan dan tidak mempermalukan Tuhan. Amin. Kadangkala kita cari selamat diri kita. Kayaknya saya udah beriman, Tuhan gak tolong nih. Jadi akhirnya kita seperti kayak mempermainkan Tuhan. Kalau saya lagi perlu, saya cari Tuhan. Ya tapi kalau situasinya begini, ya Tuhan gak bisa tolong, ya buat apa lagi saya bertahan. Hari ini saya cuma mau bilang, jangan pernah mempermainkan Tuhan. Jangan pernah mempermalukan Tuhan. Kalau saya orang Kristen, tapi saya khawatir, minimal saya masih punya rasa malu. Saya gak mau mempermalukan Tuhan. Kalau saya Kristen, saya pelayanan, lalu saya berzina, saya mempermalukan Tuhan. Orang akan bilang apa kok orang Kristen hidupnya begitu. Kalau saya Kristen, lalu saya bentak dan maki istri saya. Saya Kristen, saya lakukan hubungan seks sebelum nikah. Saya mempermalukan nama Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Ada banyak orang tanpa dia sadari. Dia masih ada di pelayanan. Tapi mempermainkan dan mempermalukan Tuhan. Orang yang setia akan berdiri tegak. Whatever the price might be. Apapun harganya. Saya tetap melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Karena saya tidak akan mempermainkan dia. Berikan tepuk tangan yang meriah. Sama-sama bilang sama saya sekali Yesus tetap Yesus. Taruh tangan kananmu di dada. Sama-sama bilang saya tidak boleh mempermainkan Tuhan. Dan saya tidak boleh mempermalukan Tuhan. Saya anak Tuhan. Yang ketiga. Kapan seorang bisa tekun dan setia? Jika kita tidak memiliki keinginan yang aneh-aneh dalam hidup kita. Bilang sama sebelah saudara, gak usah aneh-aneh. Bilang sama sebelah saudara yang baru ngomong sama saudara, nah lu juga jangan macem-macem. Ya. Orang kok udah pelayanan, pengen berhenti pelayanan. Itu kan saya bilang aneh-aneh. Ya dong. Kita sudah mulai dengan roh, masakan kita mau mengakhiri dengan daging. Amin. Kita udah menikah. Masih tertarik sama perempuan lain, masih tertarik sama laki-laki lain. Membanding-bandingkan dengan orang, punya anak-anak dibanding-bandingkan. Kamu, Joni, gak seperti si David. Anak tangga sebelah. Ada omak-omak mesti jaga cucunya. Orang Sangir nama Ungke. Ungke memang nakal sekali. Jadi omak marah terus kan. Omak bilang, Ungke, Ngana ini nakal sekali Ungke. Coba Ngana lihat itu anak-anak tetangga-tetangga lain. Baik-baiknya rupa Ngana. Sudah gitu lagi lihat. Mereka ada orang pintar-pintar. Gak seperti Ngana. Bodoh sekali Ngana ini. Mereka itu sopan-sopan. Gak kayak Ngana. Makan satu karong habis. Wih, Ungke marah dengan Oma. Ungke langsung bilang begini. Oma, kalau kita nakal boleh tegur. Kalau kita bodoh boleh Oma tegur. Tapi jangan Oma banding-bandingkan kita dengan yang lain. Emang Oma suka dibanding-bandingkan. Wih, Oma tambah marah. Oma bilang, Ungke, Ngana mau banding-bandingkan Oma dengan siapa? Oh, Oma mau coba. Ya coba aja. Langsung Ungke bilang, Oma, coba lihat Oma-Oma yang lain. So mati, kenapa Oma belum mati? Oh, langsung Oma bawa sapu kejar Ungke. Aduh. Coba lihat Oma-Oma yang lain. So mati, oke apa Oma belum? Saya cuma mau bilang sama saudara ya. Hidup ini jangan punya keinginan yang aneh-aneh. Hidup ini Paulus bilang gini, aku tahu apa artinya aku lapar, aku tahu apa artinya aku kenyang. Aku tahu apa artinya kelimpahan, aku tahu apa artinya kekurangan. But in everything I learn to be content. Amin. Belajar mencukupkan diri, belajar bersyukur, belajar berpegang pada janji Tuhan. Hidup gak usah yang aneh-aneh. Makanya Roma pasal 12 bilang apa? Jangan kamu mengingini hal-hal yang lebih. Artinya hidup ini jangan menghayal, hidup ini jangan membanding-bandingkan. Hidup ini percaya saja, terima kasih Tuhan. Apa saja Tuhan berikan itu yang terbaik buat saya, berikan tepuk tangan. Sama-sama bilang sama saya, tekun dan setia. Dengar ya saudara, orang yang tekun dan setia dimanapun dia ada, pasti disayang orang.
Orang yang tekun dan setia. Dimanapun dia ada, ujung-ujungnya pasti luar biasa. Orang yang tekun dan setia, dimanapun pasti bisa diandalkan. Orang yang tekun dan setia, dimanapun pasti akan melihat pembelaan Tuhan. Tekun dan setia memang berat. Tekun dan setia kadangkala meneteskan air mata. Tekun dan setia kadangkala menghadapi tantangan yang berat. Tapi tekun dan setia tidak pernah merugikan kita. Yang setuju sama saya katakan amin. Satu, gimana orang bisa tekun dan setia? Jika tidak mudah terpengaruh dengan keadaan dan omongan orang. Dua, jika memiliki motivasi yang kuat untuk tidak mempermainkan dan mempermalukan Tuhan. Tiga, jika tidak memiliki keinginan yang aneh-aneh, yang macam-macam dalam hidup kita. Pokoknya tidak miring ke kiri maupun miring ke kanan. Jalan terus sesuai dengan firman Tuhan. Orang mau ngomong apa, orang mau bujuk apa, tawaran dunia boleh bagaimanapun. Sekali Yesus, tetap lakukan firman. Dan Tuhan tidak pernah mengecewakan saya, haleluya. Yang keempat, yang terakhir. Orang bisa tekun dan setia jika kita memahami firman dan memiliki iman tentang penyertaan serta pembelaan Tuhan. Amin. Yang bela saya adalah Tuhan. Sama-sama bilang yang bela saya adalah Tuhan. Makanya Alkitab bilang kalau Tuhan buka pintu gak ada yang bisa tutup, bos. Kalau Tuhan sudah tutup tidak ada yang bisa membuka. Amin. Makanya hal yang indah tentang Petrus, guru, sepanjang malam aku tangkap ikan dan tidak dapat apa-apa. Tetapi ada kalimat terakhir yang luar biasa. Karena engkau yang menyuruhnya. Karena engkau yang bertanggung jawab buat aku. Aku tahu engkau tidak mungkin mengecewakan aku. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Alkitab bilang, melewati air sekalipun kita tidak akan dihanyutkannya. Melalui api kita tidak akan dihanguskannya. Kalaupun saya melewati badai, pertanyaan saya sederhana. Bukan apa yang harus saya jalani, tetapi dengan siapa saya akan berjalan. Amin. Kalau yang berjalan bersama saya adalah Tuhan di atas segala Tuhan, melewati badai sekalipun, kita lebih daripada orang-orang yang menang. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Kita bangkit berdiri, kita datang pada Tuhan. Haleluya.